Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Halo, halo, halo. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dimanapun kalian berada. Di sini masih siang, jam berapa ini? Jam 3:11 menit di sini. Masih hari Minggu. Di Indonesia atau di Asia, sudah hari Senin itu ya. Senin malam, tengah malam atau pagi. Oke, saya ingin mengucapkan terima kasih. Ternyata banyak sekali yang nonton video terakhir aku tentang traktir-traktiran. Mungkin itu menarik ya, menurut aku menarik. Dan ternyata banyak yang menonton, lebih banyak daripada biasanya. Dan terima kasih. Dan kalian banyak yang meninggalkan komen. Untuk itu terima kasih. Jempol sekali kalian. Kenapa? Karena kalian berani mengutarakan isi hati kalian. Kalian berani menulis komen apa yang ada di otak kalian. Nah, itu menurut aku sangat bagus sekali. Saya tidak peduli komen Anda seperti apa, tidak peduli saya. Semuanya bagus. Ini bukan tentang baik atau buruk, bukan tentang salah atau benar. Tidak ada sangkut pautnya dengan itu semua. Hidup ini sebenarnya ya semuanya baik. Kita semua di dunia ini mencoba sedapat mungkin berusaha untuk hidup lebih baik untuk diri kita, untuk keluarga kita. Jadi di dunia ini sebenarnya tidak ada salah, tidak ada benar. Yang menyalahkan, yang membenarkan itu ya kalian sendiri. Semua orang itu gimana ya? Hidup ini sebenarnya simple, semuanya bagus, semuanya benar. Tapi kita sendiri yang membuat kehidupan ini ribet. Nah, aku ini sudah banyak dicap sebagai cikar bubrah atau gimana. Karena apa ya? Karena aku hidup seperti apa yang aku inginkan. Karepku dewek. Lha enggak karepku dewek, karepe sapa? Karepe wong kampung. Ya enggak, aku hidup di dunia ini dari dulu, memang dari kecil ya. Sak karepku dewek. Nah, ini memang hidup-hidup aku, apa salahnya kan? Hidup yang terbaik itu adalah hidup yang menurut kemauan kita, keinginan kita, tanpa paksaan, tanpa tekanan dari luar. Kalau kita bisa hidup seperti apa yang kita inginkan, itu adalah kehidupan yang paling baik, paling bahagia. Menurut aku itu ya. Jangan ditiru gitu. Jadi hidup ini simple, tapi kita sendiri yang membuat ribet. Ribetnya tuh apa? Oh, nanti gimana kalau apa kata tetangga kita? Apa kata si A? Nanti bos kita mengira kita gila. Ngomong kosong. Aku nggak pusing dengan orang lain. Ya seperti apa? Ada pepatah, mungkin ditulis di Quran ini ya. Aku rasa ditulis di Quran. Kalau salah ya maaf aja ya. Dituliskan, biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap lewat. Masa bodoh aja. Nah, seharusnya begitu. Kalau kita ribet dengan anjing, maka kita nggak sampai ke tempat tujuan. Nah, misalkan kita lewat, ada anjing menggonggong, kita timpuk, berhenti timpuk dengan batu. Terus lagi, kalau kita mau bepergian, kita harus membawa batu sekantong besar gitu. Akhirnya capek membawa batu kan, karena kita menyediakan untuk anjing-anjing yang menggonggong. Begitu ada anjing menggonggong, kita ambil batu, kita timpuk. Anjingnya lari, kita jalan lagi. Ada anjing yang lain lagi menggonggong, kita timpuk lagi. Akhirnya seharusnya yang perjalanan dari satu titik ke titik lain itu hanya memerlukan 5 jam, tapi
kalau kita ribet dengan anjing yang menggonggong, anjing-anjing itu akhirnya ya nggak sampai-sampai, bisa sampai 5 hari seminggu sampai ke tempat tujuan. Maka itu aku nggak pusing dengan anjing yang menggonggong. Karena apa? Karena saya hidup, saya cari makan sendiri. Yang kerja saya tidak minta uang mereka. Ngapain aku mau pusing dengan tetangga aku? Biarin aja. Kalau mereka yang meribetkan aku, ya itu monggo aja. Aku tidak bisa mengontrol mereka itu. Nah, tapi aku bisa mengontrol diri aku sendiri. Nah, gitu, seperti itu. Sebetulnya simple kok hidup ini. Tidak neko-neko. Tapi ya begitulah. Aku hidup dari dulu ya. Kalau mau diperintah, disuruh sana-sini, saya paling nggak seneng. Dan kalau disuruh ngetan, aku ngulon. Disuruh ke selatan, aku tambah ke utara. Ya itulah aku. Maka itu aku pernah dicap ya, dikasih label Cikar Bubrah. Nah, itu, iya, betul. Waktu kecil aku itu. Bukan aku bangga ya, bukan aku bangga dengan perbuatanku itu ya. Tapi memang benar aku diberi label Cikar Bubrah. Dibilang nggak bangga, bangga aku. Bangga. Aku selalu bangga dengan diri aku sendiri. Aku selalu berterima kasih dengan diri aku sendiri. Kalau bukan aku yang menghargai diri aku, siapa lagi? Nunggu ke orang sekampung ya, paling mereka itu hanya basa-basi aja, seneng-seneng iya dengan saya, dengan aku ya. Aku tidak mengharapkan approval dari orang lain. Aku masa bodoh. Kalian seneng monggo, nggak seneng ya oke lah. Dan saya ngeyel di YouTube ini juga bukan cari duit ya. Kalau duitnya datang ke aku, apa salahnya ya? Tapi kalau tidak pun, bukan tujuan saya untuk bikin duit. Tujuan saya, goal saya itu, sewaktu dulu memulai ya, orang lain bisa, kenapa aku nggak bisa? Aku juga bisa, aku mengatakan seperti itu. Tapi setelah aku coba, jangankan mau ngeyel 5 menit aja, bikin video 5 menit. 1 menit aja aku kelabaan. Bener ini. Maka itu aku begitu mencoba nggak bisa. Wow, ternyata itu tidak mudah ya bikin video di YouTube itu. Itu tantangan itulah yang membuat aku membuat channel YouTube. Terus kemudian setelah aku riset lagi, ternyata untuk bikin duit itu harus mempunyai 1000 subscriber. Setelah itu harus mempunyai 4000 jam tayang. Wow, sulit banget, tidak mudah. 1000 subscriber masih bisa kita capai ya. Ya tidak mudah tapi bisa. Tapi 4000 jam tayang itu bukan main, itu memerlukan satu networking. Dan saya tidak mempunyai network sewaktu memulai. Saya tidak punya Facebook, saya tidak mempunyai Instagram, tidak mempunyai Twitter. Semuanya aku mulai dari zero. Aku mulai sendiri, mencoba ini, mencoba itu. Akhirnya sekarang ini setelah 1 tahun 2 bulanan, aku bisa mencapai semua itu. Bisa mencapai sampai 4000 jam tayang. Dan saya punya goal sudah aku capai. Nah itu adalah goal utama saya, kenapa saya bikin channel ini. Jadi bukan untuk cari duit ya. Ya saya ditegur orang, ditegur teman dekat saya, dia bilang, oh Yan kamu itu bikin channel tapi ngomongnya ngaco, ngoko, bahasa Jawa. Ya kalau ngomong ojo ngoko, dibilang begitu ya. Pertama aku pikir, bener ya ini channel aku ini ngaco, nggak kayak seperti yang di TV itu ya. Terus aku pikir lagi tentang anjing yang menggonggong kafilah lalu itu tadi. Masa bodoh? Aku tidak mau meniru penyiar TV yang profesional itu. Mereka itu dibayar, mereka itu sekolah. Saya bisanya ya seperti ini, hanya seperti ini. Ya mau ngoko, mau apa, mau bahasa Jawa itu kan channel aku sendiri. Ya biar aja.
itu aku nggak pusing karena tidak pusing, ya itu tadi. Thank God. Aku ini nggak cari duit di YouTube. Bagaimana coba kalau aku ini menggantungkan hidup aku dengan gaji di YouTube? Wow, so kain-kain teman seperti anjing, ya kan? Tapi untung saya tidak membutuhkan duit untuk hidup di YouTube ini. Tanpa YouTube pun saya bisa hidup nyaman, jadi aku nggak pusing lah. Apa kata yang anjing menggonggong itu saya nggak pusing. Tapi saya menghargai input-input dari teman-teman saya. Seperti teman saya itu mengatakan itu tentang bahasa saya. Ya memang kemampuan saya seperti ini gitu loh. Pertama ya mengganggu pikiran saya. Tapi kemudian setelah aku pikir, masa bodoh. Lah, tujuan saya, terus saya pernah loh mencoba seperti penyiar TV itu. Oh alah, tambah sulit, tambah mumet, tambah stres. Akhirnya terus aku bilang, kenapa? Kenapa aku harus mumet dengan apa yang orang katakan? Terus tujuan saya ini apa untuk bikin YouTube channel? Tujuan saya untuk bersenang-senang melewatkan waktu luang aku. Aku banyak sekali waktu luang. Jadi aku ingin bersenang-senang di YouTube. Tapi malah stres kalau aku mencoba menjadi orang lain. Stres bila aku mencoba menjadi seperti penyiar TV. Akhirnya juga nggak pusing apa adanya. Aku terus saja bikin seenak aku. Tapi lah kok yono sing nonton iki ya apa sih? Nah itu kalau ada yang nonton itu ya jangan salahkan saya. Tapi ya terima kasih ditonton, terima kasih. Tujuan saya hanya untuk melewatkan waktu berteman dengan kalian semua gitu. Nah syukur-syukur kalau saya bisa menghibur daripada ya sering itu saya berpikir sendiri. Karena saya nggak punya kerjaan kan. Aku berpikir ini itu. Pikiran saya itu melayu-melayu nang dindi. Lari-lari ke sana sini. Nah terus aku berpikir satu waktu. Daripada aku berpikir pusing. Kenapa aku nggak bikin video aja? Terus aku share dengan orang lain biar tahu apa yang ada di pikiran aku. Wow. Nah itulah. Kebanyakan video aku ini ngaco, nggak ada skripnya, nggak ada apa-apa. Saya hanya ngomong seenaknya apa yang ada di pikiran saya. Kalau kalian bilang saya mau memamerkan, ya nggak apa-apa. Memang, ya itu kan namanya pamer kan. Kalau ada apa yang ada di pikiran aku bikinkan video, ngoceh di video kan seperti pamer. Dasaran seperti orang jualan, iya kan? Nggak apa-apa. Terima kasih. Tapi banyak kan tujuan, banyak loh yang tersinggung, banyak loh yang mengatakan, orang ini sombong, arek ini sombong, ngomongnya bacotnya gede gitu. Ada yang ngomong berbicara seperti itu, mengira, lo mentang-mentang kamu hidup di Amerika, maka itu bacot kamu ngomongnya seperti itu. Salah siapa kalau saya bisa hidup di Amerika? Ya, bukan salah saya, ya kan? Nah, kalau saya ngoceh seperti ini, ya ini memang kenyataannya seperti itu. Saya ingin menunjukkan ke kalian seperti inilah kehidupan di Amerika. Dan saya bukan hanya ngoceh aja. Kalau saya ngoceh aja, nanti kalian ketipu. Saya tidak mau memberi informasi yang salah, ngoceh gitu ya. Maka itu, kalau saya makan, saya belanja, saya tunjukkan notanya. Saya tunjukkan risitnya. Aku baru belanja. Ini loh, habis segini. Aku baru makan dengan istri, dengan cucu. Habis segini loh. Bukan habis segini ngomong aja tanpa bukti. Aku tunjukkan, ini loh buktinya. Tanggalnya ada, jamnya jam berapa ada, risitnya tuh ada. Jadi tanda terimanya tuh ada, aku habis makan di tempat ini bersama anak cucu, habisnya segini.
Nah itu, aku tunjukkan kenyataan agar kalian itu bisa mengetahui kenyataan hidup di Amerika. Tidak seperti orang-orang lain. Nah, kebanyakan yang saya lihat orang Indonesia yang datang cuti ke Indonesia, itu ngomongnya itu asal ngomong. Oh iya enak hidup di Amerika, gaji saya besar. Saya bisa beli ini, beli itu, beli ini. Oh, ngomongnya itu hanya ngomong, tapi buktinya tuh saya tidak tahu. Tapi saya tidak mau asal ngomong seperti itu. Saya ngoceh ngomong, saya tunjukkan buktinya ini loh. Saya habis belanja segini, harganya segini, aku tunjukkan semua di video aku kan. Kalian bisa melihat. Nah, kalian ingin mendengar, menonton video aku yang semuanya nyata, yang aku pamerkan ke kalian, yang aku pamerkan ya ke kalian ya. Seperti itu. Kalian mau nonton ya monggo. Atau kalian ingin mendengar ceritanya orang Indonesia, misalkan pelaut yang sudah keliling dunia, pulang ke Indonesia, kalian diceritani ini itu kehidupan begini begitu, tapi nggak ada buktinya. Buktinya mereka itu setiap pulang ya memang seperti sultan, mereka foya-foya gitu, duitnya habis, balik lagi macul di kapal. Nah, kalian mau dengar mereka ya itu fun-fun aja. Mungkin kalian lebih senang dengan kehidupan seperti itu. Nah terus lagi ada YouTuber yang di Amerika ini cerita ya. Aduh saya itu kasihan. Please jangan cerita seperti itu. Ceritanya begini, saya tidak setuju sekali. Tapi sebagian yang mereka katakan betul, tapi ada menuju ke bisa menjerumuskan seseorang ya. Mereka bilang tuh begini, oh gampang, kalian datang aja ke Amerika, asal kalian bisa ke Amerika, masuk aja ke Amerika, nanti di sini pekerjaan banyak. Kalau kalian ingin pekerjaan, nanti hubungi aku carikan kamu kerjaan. Nah, statement yang seperti ini sangat menarik. Dan banyak orang yang senang dengan statement seperti ini. Oh, gampang ya. Orang ini dia bilang seperti itu, oke. Nah, dia bilang masuk aja, datang aja ke Amerika. Nah, ini artinya apa? Asal kalian masuk ke Amerika, aman gitu loh. Tidak dijelaskan masuk dengan jalan apa gitu loh. Banyak orang yang keblinger karena enaknya yang mereka ceritakan itu ya, oh gampang di Amerika cari kerja, sehingga mereka jual sawah, jual ini, pinjam sana, pinjam sini untuk bikin paspor, bikin visa, terus datang ke sini dengan visa turis. Visa turis itu hanya untuk jalan-jalan aja. Mereka berusaha asal bisa datang ke sini. Begitu datang ke sini dia cari kerja, ternyata nggak bisa kerja, hubungin dia, dicarikan pekerjaan gelap. Nah, itu gimana? Kalau kalian sudah menjadi pekerja gelap, kalian nggak bisa pulang. Begitu pulang, kalian ketahuan overstay, nanti seumur hidup kalian nggak bisa balik ke Amerika lagi. Nama kalian di blacklist. Nah itu dia. Kenapa? Maka itu harus dijelaskan. Datang dengan apa? Kalau kalian bisa mau bekerja di Amerika harus mempunyai visa kerja gitu. Nah, harus diitukan. Akhirnya nanti dia sudah utang sana utang sini dan menjadi pegawai gelap itu bukan enak loh ya. Kalian tidak bisa pilih. Kalian hanya dikasih pekerjaan yang soro-soro, pekerjaan yang paling minim. Kalian nggak bisa buka mulut pilih-pilih duting sana duting sini, nggak bisa. Kalian harus siap untuk mengambil pekerjaan apa yang disodorkan ke kalian. Pekerjaan cuci piring, pekerjaan ngepel, segala macam. Dan pekerjaannya itu 11 jam, 12 jam. Nah, kalian harus terima. Maka itu, jadi please kalau membuat video sesuatu itu, tolong lebih jelas dijelaskan harus pakai apa, visa apa gitu semuanya ya. Jangan
bilang menggampangkan, oh gampang, asal kalian datang aja ke Amerika, asal datang. Nah, itu menjerumuskan seseorang. Dan ada juga YouTuber yang tinggal di sini, suaminya orang sini, ya dia bisa ke sini. Ngomongnya saenak udeli dewek, menggampang, oh gampang ke Amerika gini, garbage menurut aku. Itu soal hidup loh. Tapi mereka tidak mengambilnya dengan serius, akhirnya nanti menjerumuskan orang yang dari Indonesia yang datang ke sini itu. Nah, kalau bisa ya, kalau ada kebetulan orang YouTuber yang ada di sini, janganlah memberi informasi yang salah seperti itu. Oke, aku kok ngobrol wakeh kayak ngene iki. Dan di layar TV itu, layar kalian sudah aku tayangkan mengenai komen-komen kalian ya. Ini aku akan membacakan, ini aku pakai ini loh, laptop ini ya. Terus aku ingin membacakan komen-komen kalian ini. Ada yang mengatakan begini, orang miskin lebih mudah membantu orang lain daripada orang kaya. Nah, oke. Tidak ada salahnya, tidak ada apa. Saya bukan ingin menghakimi atau membenarkan atau menyalahkan, tidak ya. Saya sendiri juga bukan malaikat ya. Saya mempunyai banyak kesalahan ya. Cuman saya ingin berbagi tentang komen ini. Menurut aku tidak, aku tidak mau mengatakan tidak benar, tapi apa ya, tidak ada yang mensupport kebenaran tentang statement ini. Tapi biasanya tuh begini ya. Orang miskin yang disebut lebih mudah. Orang miskin lebih mudah menolong orang lain daripada orang kaya. Itu kemungkinan begini. Biasanya orang kalau menolong orang itu dia menolong orang yang membutuhkan di lingkungan di mana dia tinggal. Kalau kebetulan dia orang miskin ya menolong lingkungan di sekitar orang miskin itu, dan dia tidak bisa menolong melihat orang kaya yang menolong orang lain karena dia berada di lingkungan kecil itu. Dan perlu saya katakan juga bahwa kita ini di kotak-kotak, dipisah-pisahkan. Orang kaya tinggal di lingkungan orang kaya, orang miskin tinggal di lingkungan orang miskin, orang menengah tinggal di ekonominya menengah, atas tinggal di grup mereka sendiri. Dan jadi kita ini digrup-grupkan. Yang miskin tidak bisa melihat yang kaya tidak bisa melihat yang miskin, dan semua itu karena yaitu di kotak-kotakkan itu. Tapi kita kan nggak bodoh. Kita bisa melihat sekarang ada Pak D Google, bisa di searching di situ ya. Nah, kalau ada yang mengatakan orang miskin lebih mudah menolong ketimbang orang kaya, itu tidak ada yang mensupport riset-riset dari universitas, dari mana, dari organisasi, itu tidak ada yang mensupport kebenaran itu ya. Jadi menurut aku nonsen lah. Karena ya itu orang miskin hanya nolong di sekitar komunitas mereka. Orang kaya, emangnya orang kaya nggak ada yang perlu pertolongan? Ya adalah. Nah, memangnya orang politikus tidak ada yang memerlukan pertolongan? Ya ada, orang politikus menolong, mereka punya kolega sendiri. Nah, terus misalkan polisi yang menolong komunitas polisinya sendiri di seasramanya. Terus kemudian ya, terus YouTuber sendiri menolong sesama YouTuber kan. Nah, itu lumrahnya, logikanya seperti itu. Jadi kita tidak bisa melihat, jarang yang bisa melihat orang kaya nolong itu. Kebanyakan ya orang kaya, kamu kira tidak pernah menolong. Orang kaya tuh lebih dermawan. Kalau menolong bukan ecek-ecek loh ya. Mereka tuh nolong triliun rupiah MM-an. Jadi kita nggak bisa melihat karena orang kaya biasanya kalau menolong itu melalui organisasi-organisasi seperti Palang Merah, seperti organisasi NGO.
Seperti itu. Jadi uangnya disalurkan ke sana, bukan dia sendiri yang nampang di TV ngasih orang, tidak. Kebanyakan mereka itu uangnya itu diserahkan Palang Merah untuk mengurusnya, tentang keperluan itu, mensupport NGO untuk keperluan binatang atau segala macam, atau manusia, bencana gitu. Nah itu orang kaya begitu. Jadi orang kaya ada yang dermawan, orang kaya ada yang pelit, ada. Orang miskin pun ada yang pelit, ada juga yang dermawan. Orang kelas menengah juga ada yang pelit, ada juga yang dermawan. Jadi kaya atau miskin itu bukan satu patokan untuk orang mau menolong, atau kaya atau miskin itu bukan satu indikasi atau patokan untuk orang menjadi seorang dermawan. Bukan. Miskin atau kaya tidak ada hubungannya dengan orang mau nolong atau tidak mau nolong. Orang pelit atau orang yang tidak pelit, tidak ada urusannya sama sekali. Ini ya, apa yang saya katakan ini bukan itu loh, bukan pandangan aku pribadi ya ini. Ini telah disupport dengan riset-riset yang dilakukan oleh organisasi-organisasi besar. Macam misalkan dari organisasi pendidikan, atau dari salah satu universitas, atau dari perusahaan riset yang ada di dunia ini. Jadi bukan sekedar menurut cangkemku dewe, bukan. Ini berdasarkan riset-riset yang saya lihat, yang saya baca, yang ada di Google. Maka itu saya itu tidak mau membuang-buang waktu saya untuk ngoceh yang nggak ada gunanya gitu. Saya senang kalau saya memberikan informasi, harus ada datanya, agar saya tidak menyesatkan orang, dan agar ocehan saya ini nggak cuma-cuma, tidak menyesatkan orang. Kira-kira seperti itu. Nah, terima kasih lagi kalian sudah itu loh ya, sudah mensupport channel saya ini ya. Dan perlu diketahui lagi, saya sangat-sangat menghargai waktu Anda untuk nonton channel saya. Saya terima kasih loh. Bener ini. Kalau nggak terima kasih, kenapa saya baca komen-komen kalian? Bener-bener from the bottom of my heart, dari dasar hati saya. Itu benar, aku nggak itu ya, nggak ngibul. Ada yang bilang orang banyak ngibul. Memang kebanyakan orang itu ngibul, ngoceh, membual. Kebanyakan orang itu tidak tahu berterima kasih. Ya, macam yang dikatakan Ahmad Dhani, 95%, 99% orang itu tidak tahu berterima kasih. 99% dari orang ini munafik semua. Termasuk aku ini munafik. Oke. Aku bukan angel, bukan malaikat juga ya. Tapi mencoba sedapat mungkin. Nah, biasanya begini, ada yang lucu. Aku ngomong-ngomong dengan Pak lucu sekali, memang bagus ya. Ini banyak orang, saya ingin membuktikan yang mana saya ini bukan malaikat ya. Saya sering ngegosip orang lain juga. Nah, akan aku cerita. Waktu ngomong-ngomong dengan Pak itu mengingatkan apa yang terjadi dengan aku, dengan teman aku ya. Pak ngomong gini, oh iya, orang itu sewaktu dia ngopi kan biasa, dia merokok kan, rokoknya taruh di meja. Temannya ngomong-ngomong dengan temannya. Ada satu teman ngopi itu, setiap ngopi bersama, kalau dia mau rokok itu selalu yang diambil rokok dia. Nggak tahu kenapa rokok dia itu Jisamsu mahal. Mungkin itu. Maka itu dia selalu ngambil. Bukan sekali, 2-3 kali. Kalau ngobrolnya lama itu yang diambil selalu rokok dia. Nah, untung aja Pak ini orang dermawan ya, nggak apa-apa ya, biaran aja ya, kata teman rokok gitu ya. Terus ada lagi dia cerita tentang sewaktu syukuran itu korban. Sewaktu korban kan biasanya memotong sapi gitu ya. Nah, ini ada seorang yang selalu membantu sewaktu ada korban itu, upacara korban. Nah, ada satu orang ini yang
ngentitan, ngerti ngentitan? Dia tuh selalu motong dagingnya disembunyikan, terus dia suruh anaknya bawa pulang atau gimana gitu. Dia kira nggak ada yang tahu ya, ada yang tahu, yang memperhatikan. Nah, ternyata ada yang melihatnya juga. Nah itu kalau kita melihat mereka, orang-orang yang seperti itu, kadang-kadang lucu ya. Tapi ya biarin aja yang kita punya uang ya, dia mau begitu berarti dia tuh kekurangan ya. Coba pikir, kenapa dia sampai begitu? Kalau tidak kekurangan, pasti hidupnya. Karena hidupnya kekurangan, maka itu mereka tuh sampai berbuat seperti itu. Itu. Nah, kenapa yang merokok itu? Karena dia tidak mampu untuk merokok membeli jisamsu. Maka itu Pak ada di sana selalu nyomot dia punya rokok semua. Ya Pak ya nggak apa-apa ya teman ya gitu ya. Tapi ya lucu, lama-lama lucu. Karena lucu itu dibagikan dengan saya gitu. Nah dia berbagi dengan saya menceritakan soal itu. Nah kalau mau dipikir itu kan ngegosip. Nah di depan ya nggak oke, monggo-monggo aja. Tapi di belakangnya dibuat lelucon dengan teman dekat yang lain yang tidak seperti itu kan. Jadi sama-sama itu ngegosip kan. Ya kita berdosa juga ya seperti itu. Nah terus ada juga teman aku sendiri terjadi. Nah setiap kita keluar makan siang itu. Dia itu aduh selalu aku yang bayari ya. Karena apa? Aku nggak sabaran nunggu dia. Dia itu oke, let me pay. Ini orang bule juga ya. Let me pay. Dia itu bilang gini, nyabut dompetnya di belakang, tapi dompetnya itu nggak pernah keluar dari sakunya. Ditarik, dimasukkan lagi, tarik, masukkan lagi, gitu. Sekali waktu beberapa kali dia tarik dompetnya taruh keluar gini ya, tapi nggak dibuka-buka, dibuka juga, tapi buka tutup gitu. Nah, kenapa saya bisa tahu buka tutup? Karena dompet dia itu dompet yang seperti yang kalian lihat di layar kalian. Dompet yang pakai velcro itu. Supaya velcro prek nggak kebuka. Itu velcro kalian tahu. Kalau dibuka, prek gitu. Kalian bisa dengan prek, tutup lagi. Bentar lagi, prek, tutup lagi. Prek, tutup lagi. Buka tutup, tapi nggak pernah dibuka, uangnya nggak pernah keluar. Jadi aku ngelihat ini orangnya apa ya. Menurut aku lucu ya. Tapi aku nggak sabar nunggu dia, biar aja dia makan berapa sih. Aku merasa berterima kasih dengan dia karena dia mau menemani aku makan. Jadi nggak apa-apa, aku mau bayar nggak apa-apa. Bukan aku mau ngerasani dia, tidak. Saya malah berterima kasih dengan dia karena setiap makan siang itu saya mempunyai teman untuk ngobrol. Ya dia ini, gitu. Jadi saya rela membayar dia tapi kelihatannya lucu gitu loh. Maka itu sekarang ini aku ngegosip ke kalian. Aku ngegosip ke kalian ke seluruh dunia. Nah ini apa? Dosanya apa nggak besar ini? Nah kalau aku bilang ya, aku ini orang baik. Nggak pernah ngegosip, itu bohong. Jangan percaya. Buktinya sekarang ini aku ngegosip kan. Aku ngegosip teman baik aku yang menemani aku makan ini, aku gosipin dia ke seluruh dunia. Ya biar aja. Ya memang aku tidak menjelek-jelekan karena memang itu karakter dia. Aku menceritakan kenyataan ada loh orang pelit yang seperti ini, gitu. Aku bukan mengada-ngadakan yang menjelek-jelekan dia, tapi kenyataannya memang begitu. Nah, ada orang yang seperti itu di dunia ini. Ada orang juga yang mengundang orang banyak, ngundang sana, ngundang sini, ngasih makan, ngasih sini. Pesta satu kampung diundang semua. Tapi di belakangnya mereka tuh ngomongin, tuh lihat, orang itu seperti nggak pernah makan. Lihat itu makannya. Kayak orang nggak pernah makan seminggu. Makannya. Rasanya seperti itu. Terus nanti pulang, itu tadi orang yang makan segitu banyak, masih bongkos lagi. Nah itu, coba. Ngasih makan tapi ngerasani. Nah itu gimana? Nah
Banyak orang itu berarti dia menyenangkan ego dia sendiri untuk membeli pujian dari orang sekampung kan. Nah kan seperti itu ya, memang seperti itu. Tapi untuk kesenangan dia sendiri maka itu dia menggosipkan di belakangnya ya seperti itu tadi, mengetawain orang yang di kampungnya itu yang geragas, yang rakus, yang bungkus. Itulah fitrah manusia itu 99% ya itu tadi, munafik, merasani orang di belakang orang lain, tidak tahu diri, dan tidak tahu balas budi. Yaitu Ahmad Dhani. Dia pernah mengatakan di salah satu videonya itu 99% dia katakan tidak tahu berterima kasih, tidak tahu balas budi. Nah itu benar itu. Saya setuju. Senang. Aku senang ngomong seperti itu. Aku bukan ngerasani ya, tapi yang ngerasani. Mau gimana lagi? Lah buktinya seperti ini, kalian kan melihat aku ngerasani. Aku ngegosip ke kalian, tapi kalian mendengar. Terima kasih kalian sudah nonton video aku ini. Akhir ini aku agak males bikin video, tapi ini sekarang ini aku paksakan. Lihat ini. Apa ini aku nggak tahu. Kalau nggak salah ini adalah infidel. Orang apa yang kafir gitu loh. Ini mungkin ya. Kalau nggak salah ini artinya kafir gitu. Nah, coba ini dia. Ini kaos ini juga tidak ada duanya di dunia loh. Ini dibikinkan oleh seorang sewaktu aku ke desainer ya. Dia bikinkan aku seperti ini. Terus belakangnya ada, nanti aku bikin fotonya di belakang. Sekali lagi ngobrolan aku ini sudah holy shoot. Sudah terlalu lama, mungkin setidak-tidaknya kalian melihat dan bisa terhibur dari ocehan saya ini ya. Mungkin lama, agak bertele-tele, semoga kalian terhibur. Terima kasih. Dan aku tidak mempunyai maksud untuk ngegosip atau untuk menyalahkan kalian, untuk membenarkan kalian atau menghakimi kalian. Tidak ada, sorry. Ini hanya konten saja untuk hiburan semuanya. Kamu tahu, cita-cita saya itu sebetulnya saya itu ingin menjadi pelawak ya. Kenapa aku ingin jadi pelawak? Karena pelawak itu sepertinya diberi license, sepertinya diberi izin pengemudi kendaraan, itu SIM. Diberi rebues untuk ngomong ngaco, tidak ada aturan. Walaupun membuat ocehan yang menyinggung perasaan orang, orang malah ketawa. Nah itulah, maka itu dia bikin satu lelucon yang rasis pun orang ketawa. Karena apa mereka ketawa? Karena mereka sadar, mereka sendiri yang nonton, dia tidak bisa mengucapkan kata-kata itu di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak bisa. Maka itu begitu mendengar dari pelawak, dia ketawa dan senang. Maka itu aku ingin jadi seorang pelawak seperti itu. Oke, sekali lagi aku tidak menghakimi kalian, aku tidak menjelek-jelekan kalian, aku tidak pro sana pro sini, tidak membenarkan atau menyalahkan. Kalau kalian merasa bersalah sendiri, jangan salahkan saya, oke? Nah itu salah kalian sendiri kan. Ini aku bisa mengontrol diri aku sendiri, aku tidak bisa mengontrol kalian. Jadi kalau kalian merasa bersalah, merasa tersinggung dengan ocehan aku ini, jangan nyalahkan saya. Itu salah kalian sendiri karena kenapa kalian merasakan seperti itu. Oke, see you. Ciao. Terima kasih sudah nonton video ini dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.